Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pemilihan model pada analisis regresi data panel ya. Nah, untuk melakukan pemilihan model ini ya, pemilihan model regresi data panel ini, maka kita akan menggunakan software yang namanya eViews ya. Nah, di sini saya menggunakan eViews 12 ya. Ini eViews 12. Saya buka eViews 12-nya. Nah, kemudian saya akan mencari data yang akan saya masukkan ya. Data panel ya. Jadi, data yang berupa data panel saya akan masukkan ke eViews ya. Nah, setelah saya buka eViews-nya, lalu kemudian saya pilih yang ini, open a foreign file such as Excel ya ini. Jadi saya akan mengimpor data panel yang berada di Excel. Ya, ini saya cari datanya. Oke, ya ini datanya. Saya masukkan. Nah, ini kita tinggal next saja ya. Nah, next lagi. Nah, di sini basic structure-nya itu adalah data panel ya. Jadi, kalau misalnya kita memasukkan data panel, maka basic structure-nya harusnya data panel. Kalau misalnya basic structure-nya ini bukan data panel, maka harus diubah dulu ya. Diubah dulu menjadi data panel. Nah, ini sudah, kemudian saya klik finish. Nah, lalu no. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi di sini saya memiliki 4 variabel ya. Jadi variabel independennya ada 3, lalu kemudian variabel dependennya 1 ya, y ya. Nah, sekarang seperti di awal video tadi saya mengatakan bahwa kita akan melakukan pemilihan model. Nah, dalam data panel itu ada 3 model yang bisa kita pilih ya, yaitu common effect model, lalu yang kedua fixed effect model, lalu yang ketiga random effect model. Nah, kita harus memilih mana model yang tepat untuk kita gunakan, yang kemudian nanti kita gunakan untuk analisis regresi data panelnya ya. Nah, mana model yang terbaik yang harus kita gunakan. Nah, oleh karena itu kita akan membandingkan ketiga model itu ya. Nah, untuk membandingkannya ada beberapa tahap. Yang pertama, kita membandingkan dulu common effect modelnya dengan fixed effect modelnya. Nah, untuk membandingkan ini ya dan memilih mana dari dua model ini yang tepat, itu kita menggunakan uji Chow namanya ya. Nah, jadi namanya uji Chow. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan uji Hausman ya. Uji Hausman itu untuk membandingkan antara fixed effect model dengan random effect model. Kalau misalnya ya di uji sebelumnya, misalnya di uji Chow itu ternyata yang dipilih itu adalah fixed effect model, maka kita harus melanjutkan ke uji Hausman. Di uji Hausman itu kita membandingkan antara fixed model dengan random effect model. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan uji Lagrange ya, Lagrange multiplier. Nah, Lagrange multiplier ini untuk membandingkan antara common effect model dengan random effect model. Nah, ini bisa saja terjadi kalau misalnya di uji Chow ya, pada saat kita membandingkan common effect dengan fixed effect, ternyata model yang terbaik itu adalah model common effect. Nah, tentu saja common effect ini kita harus bandingkan lagi dengan random effect. Nah, untuk membandingkan common effect ini dengan random effect, maka kita memilih uji Lagrange multiplier. Nah, oke, pertama-tama saya akan membuat modelnya dulu ya. Jadi
membuat modelnya dulu. Nah, ini saya pilih, maaf. Nah, ini saya harus pilih berurutannya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian saya blok semua, lalu saya klik kanan, lalu saya pilih equation. Nah, di sini kita harus membuat persamaan. Nah, persamaannya itu kan adalah Y sama dengan konstanta X1, X2, X3. Kira-kira begitu ya. Itu persamaannya ya. Persamaan regresinya itu kan seperti itu. Y sama dengan konstanta ditambah atau dikurang X1, lalu ditambah atau dikurang X2, lalu ditambah atau dikurang X3. Nah, lalu kemudian untuk memilih model, kita mengklik panel option ini. Nah, lalu kita tinggal pilih ya. Non ini maksudnya adalah common effect-nya, lalu ada fixed effect, lalu ada random effect. Pertama kita pilih dulu common effect-nya. Saya biarkan saja non, lalu kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah common effect-nya. Maaf. Ini adalah common effect-nya. Saya kesinikan dulu. Oke. Oke. Ya. Nah, ini adalah common effect-nya ya. Nah, saya akan simpan terlebih dahulu common effect-nya. Saya tulis common effect. Oke. Ini saya simpan. Ini sudah tersimpan ya. Oke, itu common effect-nya. Lalu yang berikut saya pilih, saya akan membuat random effect-nya. Saya klik kanan, lalu saya pilih as equation. Saya buat persamaan lagi. Y, C. Oke. Di sini panel optionnya saya pilih fixed effect. Oke, lalu kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah fixed effect-nya. Saya simpan dulu. Fix effect. Oke, fix effect. Nah, kemudian sekarang kita mulai menguji mana yang terbaik, common effect atau fix effect. Maka kita menggunakan uji Chow ya. Nah, untuk melakukan uji Chow kita langsung saja pada ini ya, tabel fix effect ini kita pilih view, lalu kita pilih fix random effect testing, lalu kita pilih yang redundant fix effect yang ini ya. Kita pilih yang redundant fix effect. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini adalah uji Chow-nya ya. Ini adalah uji Chow-nya. Ya, ini adalah uji Chow-nya ya. Nah, di sini kan kita lihat untuk membandingkannya itu kita lihat pada cross section Chi-square-nya yang ini ya. Cross section Chi-square-nya. Di sini kan cross section Chi-square-nya itu nilainya lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk membandingkan untuk memilih ya common effect atau fixed effect itu, kalau seandainya probabilitas cross section Chi-square-nya ini lebih besar dari 0,05, maka kita akan pilih common effect. Tapi kalau dia lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih itu adalah fixed effect. Nah, di sini kan kita lihat probabilitasnya itu lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah fixed effect-nya. Nah, oleh karena itu common effect ini sudah tereliminasi. Nah, kita akan memilih yang fixed effect. Nah, ini saya simpan, saya freeze. Saya simpan, ini adalah uji Chow. Uji Chow, oke. Ya, sudah. Saya tutup. Oke. Nah, selanjutnya, karena kita sudah memilih fixed effect ya sebagai model terbaik dibanding common effect-nya, maka langkah selanjutnya kita membandingkan lagi yang fixed effect ini dengan random effect. Nah, caranya kita menggunakan uji Hausman. Nah, tapi sebelum kita menggunakan uji Hausman, kita buat dulu model random effect-nya. Equation.
Nah, di sini saya pilih YC ya buat bersamaan. Lalu di panel optionnya saya pilih random effect. Nah, kemudian oke. Nah, jadi ini adalah random effect-nya ya. Nah, ini saya simpan dulu. Random effect. Oke. Kita sudah punya random effect. Nah, untuk melakukan uji Houseman kita langsung menggunakan ini ya, menggunakan data dari random effect ini ya. Kita pilih view, lalu kita pilih fix random effect testing, kita pilih yang ini, correlated random effect Houseman test, yang ini ya. Nah, kita klik. Nah, ini hasilnya ini. Nah, kita melihat pada ini cross section randomnya ini, probabilitasnya ya, probabilitasnya. Nah, untuk memilih yang mana yang terbaik, apakah fixed effect atau random effect, kita melihat pada probabilitasnya. Jika probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah fixed effect. Tapi kalau probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih adalah random effect. Nah, di sini terlihat probabilitasnya itu lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih adalah random effect. Oke, yang kita pilih adalah random effect. Oke, ini saya freeze dulu. Nah, ini uji Houseman. Nah, oleh karena itu model terbaik yang akhirnya kita pilih adalah random effect ya. Nah, karena fixed effect kalah dengan random effect, begitupun common effect ini juga kalah dengan fixed effect. Nah, kita masih punya satu uji, yaitu uji Lagrange multiplier. Nah, Lagrange multiplier itu untuk membandingkan antara common effect sama random effect. Tetapi kan tadi kita sudah tahu bahwa common effect ini kan sudah tereliminasi ketika kita membandingkannya dengan fixed effect. Oleh karena itu, kita sebenarnya tidak perlu lagi membandingkan common effect sama random effect. Tetapi pada kali ini saya akan coba ya. Saya akan coba melakukan uji multiplier ya, Lagrange multiplier ya. Walaupun sebenarnya model yang terpilih adalah random effect ya, tapi kita akan mencontohkan saja ya caranya. Caranya itu pilih yang common effect ini, lalu kemudian kita pilih view, lalu kita pilih fix random effect testing, kita pilih yang ini, run omitted random effect. Nah, ini. Nah, yang kita lihat itu adalah Bruce Pagannya ini, cross section Bruce Pagannya ini yang di bawah ini yang kita lihat. Nah, yang kita lihat, kalau misalnya Bruce Pagan ini probabilitasnya ini ya lebih kecil dari 0,05, maka yang kita pilih adalah random effect. Tapi kalau Bruce Pagan ini lebih besar dari 0,05, maka yang kita pilih common effect. Nah, di sini kan kita lihat Bruce Pagan ini kan, probabilitas Bruce Pagan ini kan 0, lebih kecil dari 0,05 kan, maka yang kita pilih adalah random effect. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh, karena memang hasil akhirnya kan random effect yang dipilih kan. Nah, jadi sebenarnya tidak berpengaruh gitu. Nah, oke, jadi saya kira seperti itu cara kita memilih model yang tepat untuk kita gunakan analisis ya, pada analisis regresi data panel ya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.